Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, nubuat tentang penderitaan Yesus bahwa ia harus menderita, wafat di salib, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga, dalam Injil disampaikan kepada murid sampai 3 kali. Inti iman kita adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan kita mengimani itu. Sebagai murid-murid Tuhan, ada 3 kalimat yang penting supaya kita ikut bangkit bersama Kristus. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus setiap hari. Menyangkal diri artinya tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita berdosa atau jatuh atau binasa. Kita sangkal keinginan-keinginan itu. Kita letakkan semuanya di atas belas kasih Allah, supaya kita kuat, supaya kita sanggup menyangkal diri, menghindari dosa, dan tidak jatuh. Kalau kita sanggup menyangkal diri, selanjutnya kita memikul salib. Memikul salib berarti juga tahan dalam penderitaan, tabah, kuat, tidak gampang putus asa. Seandainya sebagai orang Katolik kita punya kepandaian, punya keahlian, karena kita orang Katolik, karir kita tidak bagus, jabatan kita tidak tinggi, kita tetap bertahan. Karena kita memang orang Katolik yang kadangkala harus mengalami kesulitan dan tantangan. Pun dalam hal lainnya, baik dalam keluarga, dalam hidup sebagai orang beriman, kita harus setia memikul salib, meskipun aneka pencobaan, aneka kesulitan kita hadapi. Yang ketiga, kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus sesungguhnya kita mengikuti telapak kaki Yesus. Kita membekas tapak-tapak kaki Yesus. Tidak usah mencari jalan lain, kita ikuti saja tapak kaki Yesus yang menuntun kita, yang lewat di depan kita.
Itulah arti sesungguhnya mengikuti Dia, dan itu dapat kita temukan dalam Injil supaya kita sungguh-sungguh mengikuti sabdanya. Ketiga hal penting itu dalam rangka ikut perayaan Paskah bangkit bersama Kristus. Dan karena kita ikut perayaan Paskah bangkit bersama Kristus, kita tidak kehilangan nyawa kita, kita mau menyelamatkan jiwa kita mau menyelamatkan seluruh kehidupan ini bersama Kristus yang rela menderita wafat tetapi bangkit pada hari ketiga. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.